Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari yang pertama Azra Amalia absen 5, Afsal Rahman absen 6, Aina Fijana absen 7, saya Kevin Anda Alamsyah absen 18, lalu Made Mikaela absen 20, dan Nimade Pasya Adinda absen 25. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan laporan hasil praktikum fisika dengan judul pengukuran. Jadi, laporan ini kami buat setelah melakukan praktikum di Laboratorium Fisika SMA 1 Jember pada tanggal 20 Oktober 2025. Tujuan praktikum ini adalah belajar cara melakukan pengukuran tunggal dan berulang, sekaligus mengenal alat-alat ukur seperti mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup, dan neraca Ohaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Made Mikaela Tantia Mardika, nomor absen 20 dari kelas 10-1. Praktikum kali ini merupakan bagian dari pembelajaran fisika kelas 10-1 mengenai pengukuran dan alat ukur. Melalui praktikum ini, kami dapat memahami cara menggunakan alat pengukuran di laboratorium seperti mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup, dan neraca. Dengan dilakukannya praktikum ini, kami dapat memahami materi berikutnya dengan lebih mudah dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam mengukur benda-benda di sekitar kami. Pada praktikum ini, kami membahas mengenai cara melakukan pengukuran tunggal dan berulang, cara menggunakan berbagai alat ukur seperti mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup, serta neraca Ohaus 3 lengan dan neraca digital. Kami juga mengetahui cara menentukan NST atau nilai skala terkecil serta ketidakpastian dalam pengukuran. Tujuan dari praktikum ini adalah agar kami dapat melakukan pengukuran tunggal dan berulang dengan tepat, dapat menggunakan berbagai alat ukur dengan benar, dan dapat menentukan NST atau nilai skala terkecil serta ketidakpastian dalam pengukuran. Selesai! Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari bab 2, dasar teori. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran serupa yang telah didefinisikan secara tepat. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang sesuai dengan besaran yang akan diukur. Komponen hasil pengukuran ada 2, yaitu nilai pembanding dan satuan yang digunakan. Dalam pengukuran pasti terjadi ketidakpastian yang disebabkan oleh hal-hal berikut ini. Yang pertama, adanya nilai skala terkecil, least count, yang ditimbulkan oleh keterbatasan alat ukur tersebut. Yang kedua, adanya ketidakpastian bersistem, di antaranya kesalahan kalibrasi, kesalahan titik nol, kesalahan pegas, gesekan pada alat-alat yang bergerak, dan kesalahan paralaks. Yang ketiga, adanya ketidakpastian acak, misalnya terganggunya operasional alat-alat listrik karena fluktuasi tegangan jaringan listrik. Pengukuran bisa dilakukan satu kali atau pengukuran tunggal, dan dapat dilakukan berkali-kali atau pengukuran berulang, di mana hasil pengukuran berulang bisa berubah karena adanya ketidakpastian. Baik, di sini saya akan membacakan tentang bab 3 mengenai laporan pengukuran berjudul metode penelitian ini. Bagian ini menjelaskan tentang alat dan bahan, langkah kerja, serta menganalisis data yang digunakan selama praktikum. Sebagai saya di sini akan menjelaskan tentang alat dan bahan, langkah kerja, analisis data, serta rumus dan alat-alatnya. Dan yang pertama di sini adalah alat dan bahannya meliputi mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup, neraca Ohaus 3 lengan, neraca digital, pipa berongga, kelereng, dan beban 50 gram. Langkah kerjanya yaitu dijelaskan secara aktif dan pasif. Untuk setiap alat ukur mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup, dan neraca. Tahapannya mencakup persiapan alat, proses pengukuran, serta hingga pencatatan tentang hasilnya. Dan analisis datanya yaitu mencakup tentang tabel nilai skala terkecil atau NST, ketidakpastian alat ukur, serta contoh pengukuran tunggal dan berulang. Rumus dari alat disertai rumus untuk menghitung kepastian pengukuran. Ketidakpastian, kesalahan relatif, kesesamaan, dan standar deviasinya.
Singkatnya, bab 3 adalah menjelaskan prosedur dan teknik pengukuran yang digunakan untuk memperoleh data percobaan dengan berbagai alat ukur, serta cara untuk menentukan ketelitian dan ketidakpastian tentang hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Vijana Alia dari kelas 11 absen 7 dari kelompok 3. Hari ini akan mempresentasikan tentang bab 4, yaitu hasil dan pembahasan dari laporan praktikum yang telah kami lakukan praktikumnya tanggal 20 Oktober 2025. Nah, hal-hal yang akan saya bahas adalah cara menentukan nilai skala terkecil. Yang kedua adalah analisis data berupa menghitung ralat tunggal dan ralat berulang. Nah, untuk menentukan nilai skala terkecil dari suatu alat ukur adalah dengan cara kita membagi nilai skala utama terkecil dibagi jumlah skala nonius. Contohnya adalah Mister. Nilai skala utama terkecilnya adalah 1 cm dan jumlah skala noniusnya adalah 10. 1 dibagi 10 atau 1/10 itu sama dengan 0,1 cm. Yang kedua adalah kita akan menganalisis data, yaitu menghitung rumus untuk menentukan ralat tunggal, menghitung ralat tunggal. Nah, dalam ralat tunggal kita ada 4 rumus. Yang pertama adalah mencari delta X, yang kedua adalah mencari kesalahan relatif, yang ketiga adalah mencari keseksamaan, dan yang keempat adalah mencari HP atau himpunan penyelesaian. Yang pertama adalah cara kita untuk menentukan delta X. Cara menentukan delta X dari ralat tunggal adalah dengan mengalikan antara setengah dikali nilai skala terkecil. Yang kedua adalah untuk menentukan kesalahan relatif atau yang disimbolkan dengan I. Itu adalah dengan membagi delta X per X dikali 100%. Nah, X ini adalah hasil dari pengukuran. Kemudian untuk menentukan keseksamaan adalah dengan cara 100% dikurangi hasil dari I atau kesalahan relatif yang tadi sudah kita hitung. Terakhir adalah kita menghitung HP atau himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian itu X plus minus delta X. Yang terakhir adalah bagaimana cara kita untuk menghitung ralat berulang. Untuk menghitung ralat berulang, kita ini menggunakan tabel yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. 3 baris yaitu baris yang pertama itu adalah hasil pengukuran yang pertama kali, terus yang kedua adalah pengukuran yang kedua kali, dan yang ketiga adalah pengukuran yang ketiga kali. Untuk kolomnya ada kolom X atau hasil pengukuran, X dikurang X bar, dan X dikurangi X bar pangkat 2. Nah, jadi X itu adalah hasil pengukuran. X bar adalah rata-rata dari hasil pengukuran. Cara mencari X bar adalah dengan sigma X per N. Nah, sigma X ini adalah jumlah dari X atau hasil pengukuran dan N adalah berapa kali kita melakukan pengukuran. Kemudian kita akan menghitung standar deviasi hasil pengukuran atau delta X. Rumusnya itu akar dari sigma X min X bar pangkat 2 per N dikali N min dikurangi 1. Kayak gitu. Terus yang ketiga adalah mencari kesalahan relatif, yaitu adalah dengan delta X dibagi X bar dikali 100%. Kemudian mencari keseksamaan dengan cara 100% dikurangi I atau hasil kesalahan relatif tadi. Kemudian untuk mencari X adalah dengan cara X bar plus minus delta X. Kemudian baru kita mencari AP-nya. Selanjutnya adalah pembacaan hasil dan pembahasan. Saya Nima Depasa Adinda, nomor absen 25 dari kelas 101. Jadi, makna fisik dari hasil pengukuran yang telah kami lakukan adalah angka dari suatu besaran yang diukur menggunakan alat pengukuran yang berbeda-beda dengan satuan standar. Hasil pengukuran yang telah kami lakukan juga menunjukkan adanya perbedaan hasil pengukuran dalam pengukuran berulang. Artinya, dalam hasil pengukuran muncul ketidakpastian yang didasari oleh adanya nilai skala terkecil, kesalahan kalibrasi, dan terganggunya operasional dari alat-alat listrik karena fluktuasi tegangan jaringan listrik. Dalam hasil pengukuran kami juga muncul ketidakpastian yang didasari oleh nilai skala terkecil, yang didapat dari membagi nilai terkecil dari skala utama dengan jumlah garis skala nonius.
Di praktikum kali ini kami menggunakan dua metode pengukuran, yaitu pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Kalau pengukuran tunggal itu hanya dilakukan satu kali saja, apapun itu alasannya. Hasil pembacaan skala yang dapat diketahui dengan pasti adalah hanya sampai dengan skala terkecilnya saja, dan selebihnya itu hanya sekedar taksiran dan terkaan saja. Hal ini yang menyebabkan pengukuran tunggal itu pantas untuk diragukan. Sedangkan pengukuran berulang itu adalah pengukuran yang dilakukan berulang kali dan tidak cukup hanya satu kali karena hasilnya dari setiap pengukuran itu berbeda-beda. Pengukuran berulang itu memberikan hasil yang lebih teliti karena menggunakan rata-rata hasil pengukuran dan ketidakpastiannya lebih kecil. Di dalam praktikum kami terlihat bahwa pengukuran berulang lebih andal dalam mengevaluasi akurasi, terutama jika nilai rata-rata dari serangkaian pengukuran dibandingkan dengan nilai yang benar. Pengukuran berulang itu juga membantu mengidentifikasi kesalahan sistematis. Tapi dibandingkan dengan pengukuran tunggal, pengukuran tunggal itu kurang dapat diandalkan untuk menilai akurasi karena dia hanya memberikan satu nilai saja yang bisa dipengaruhi oleh kesalahan acak atau kesalahan sistematis. Pengukuran berulang itu juga dapat menunjukkan presisi. Hasil praktikum kami sudah sesuai dengan teori dan tentang konsep pengukuran dan ketidakpastian yang dijelaskan dalam modul. Dalam pengukuran pun selalu terdapat ketidakpastian hasil pengukuran, karena setiap orang itu mempunyai prediksi hasil yang berbeda-beda dalam mengukur benda. Hasil praktikum menunjukkan bahwa nilai pengukuran yang diperoleh masih berada dalam batas ketidakpastian yang wajar, sesuai dengan nilai skala terkecil alat yang digunakan. Perbedaan kecil antara hasil pengukuran dan nilai sebenarnya dapat dijelaskan melalui teori ketidakpastian tersebut. Dengan demikian, hasil praktikum mendukung konsep dengan modul bahwa tidak ada pengukuran yang benar-benar bebas dari ketidakpastian, dan setiap hasil pengukuran harus disertai dengan analisis ketidakpastian. Selama praktikum kami itu menemukan adanya masalah berupa kesalahan titik nol untuk alat mikrometer sekrup, di mana ketika dikalibrasi garis di alat mikrometer sekrup itu tidak pas dengan titik nol. Hal ini kemudian mempengaruhi hasil, terutama di pengukuran berulang. Kesalahan titik nol ini tidak hanya terjadi satu kali, tetapi di 3 kali percobaan pengukuran berulang ketiganya itu terjadi kesalahan titik nol, sehingga terjadi perbedaan hasil pengukuran. Artinya hasil pengukuran akan tampak lebih besar atau lebih kecil dari nilai sebenarnya tergantung sudut pandang pengamat. Hasil pengukuran menjadi tidak pasti atau tidak akurat secara konsisten. Yang menyebabkan ketidakpastian hasil pengukuran dari alat itu sendiri, contohnya resolusi alat, stabilitas, dan kalibrasi yang tidak sempurna. Kemudian metode atau prosedur pengukuran ini tuh biasanya dari perilaku manusianya. Kemudian operator atau pengguna alat, manusia itu sendiri, dan lingkungan sekitar, misalnya suhu atau kelembapan. Untuk meminimalkan kesalahan pengukuran, kita dapat melakukan pengukuran berulang seperti yang kami lakukan dalam praktikum kali ini. Pengukuran berulang sangat penting dilakukan untuk meminimalkan kesalahan dalam ukuran. Dengan melakukan pengukuran berulang, kita dapat memastikan hasil yang didapat akurat dan reliabel, serta mengurangi dampak dari kesalahan pengukuran. Selain itu, dengan melakukan pengukuran, kita bisa menemukan rata-rata dari hasil pengukuran berulang yang menghasilkan estimasi yang lebih tepat dari nilai sebenarnya dari kuantitas yang diukur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari hasil laporan yang sudah kami buat, dapat kita simpulkan bahwa hasil pengukuran itu menghasilkan angka dengan satuan standar. Semakin kecil skala terkecil suatu alat, semakin akurat pula hasilnya. Pengukuran berulang lebih terpercaya daripada pengukuran tunggal. Kesalahan dapat muncul dari alat, manusia, atau lingkungan itu sendiri. Nah, untuk meminimalkannya, lakukan pengukuran berulang. Dan untuk saran untuk laboratorium, mungkin dapat mengkalibrasi alat secara rutin, menyediakan suku cadang, dan pastikan alat lengkap serta berfungsi dengan baik.
Untuk para praktikum, bisa lebih teliti, bekerja sama, dan membagi tugas dengan baik saat praktikum dan pembuatan laporan. Lalu untuk asjar, penjelasannya mungkin bisa lebih ringkas agar waktunya cukup, namun sebelumnya sudah sangat baik dan membantu. Terima kasih. Baik, mungkin cukup sampai di sini presentasi dari kelompok kami tentang laporan praktikum pengukuran. Terima kasih sudah menyimak dan memperhatikan sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.